Perkenalkan, nama saya Mikael Arya Irawan dengan NPM 2110 320 10234, mahasiswa Teknik Industri angkatan 21. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya berjudul Analisis Sentimen Penilaian Pengguna Terhadap Rating Aplikasi ACI Ojek Online Indonesia dengan metode Naive Bayes dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Eni Aryani. Untuk latar belakang penelitian sendiri yaitu latar belakang penelitian ini berfokus pada penurunan jumlah rating aplikasi ACI Ojek Online Indonesia di tahun 2024 pada Google Play Store. Aplikasi transportasi ACI berada di urutan terakhir, jauh di bawah dalam hal jumlah rating dibandingkan beberapa komputer aplikasi transportasi lain seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya penurunan rating ACI. Salah satunya ialah penilaian atau ulasan pengguna dalam menggunakan aplikasi ACI tersebut. Ulasan yang diberikan oleh pengguna beragam. Ulasan tersebut bisa berisi kritik, saran maupun pujian mengenai aplikasi tersebut. Ulasan tersebut juga digunakan untuk pengembang aplikasi sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan pengalaman pengguna aplikasi tersebut. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana sentimen pilihan pengguna aplikasi ACI di Google Play Store dan usulan perbaikan bagi pengembang aplikasi untuk terus meningkatkan kualitas aplikasi ACI. Dengan batasan masalah itu yang pertama, data yang diklasifikasikan dalam penelitian ini merupakan data penilaian pengguna aplikasi ACI Ojek Online Indonesia pada Google Play Store. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python dengan menggunakan tools Google Colab dan Microsoft Excel. Yang ketiga, data yang diambil berasal dari aplikasi ACI Ojek Online Indonesia versi 6.14.0 pada Google Play Store pada bulan Maret 2022 hingga bulan November 2024. Dengan asumsi-asumsi yang pertama yaitu selama penelitian berlangsung, penilaian sentimen pengguna dapat dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas positif, negatif, dan netral. Kemudian yang kedua pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah dapat mewakili keseluruhan pengguna ACI Ojek Indonesia. Yang ketiga yaitu data penilaian dapat mengidentifikasikan faktor yang menjadi penyebab pelanggan memberikan rating buruk atau penilaian buruk. Yang keempat yaitu komentar pengguna aplikasi ACI menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui sentimen penilaian pengguna aplikasi ACI Ojek Online Indonesia di Google Play Store menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua yaitu memberikan usulan perbaikan untuk pengembang aplikasi agar terus meningkatkan kualitas aplikasi ACI Ojek Online Indonesia. Dengan lokasi dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada aplikasi ACI Ojek Online Indonesia pada Google Play Store. Penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2024. Dengan identifikasi variabel yang dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu data penilaian atau komentar pengguna aplikasi ACI Ojek Online Indonesia. Dengan variabel terikatnya yaitu sentimen penilaian pengguna aplikasi ACI Ojek Online Indonesia yang dibagi menjadi tiga kelas. Kemudian ada flowchart, dimulai dari kemudian masuk ke studi pustakaan dan survei lapangan, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi operasional variabel, kemudian dilanjutkan ke pengumpulan data. Untuk data yang dikumpulkan adalah data penilaian pengguna aplikasi ACI Ojek Online Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke pelabelan data. Setelah pelabelan data, dilanjutkan ke proses text preprocessing yang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada cleaning data, scaffolding, stop removal, tokenizing, dan stemming. Setelah dilakukannya tahap text preprocessing, dilanjutkan ke tahap pembagian data atau splitting. Setelah splitting, dilanjutkan ke pembuatan TF-IDF. Setelah itu, dilanjutkan ke klasifikasi naive Bayes. Setelah klasifikasi naive Bayes, dilanjutkan ke pengujian model, di mana jika hasil dari klasifikasi naive Bayes di atas 70%, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun, jika hasil dari klasifikasi naive Bayes tersebut kurang dari 70%, maka akan dikembalikan ke text processing untuk kembali ke proses pengolahan data.
Setelah itu masuk ke visualisasi workload. Setelah visualisasi, dilanjutkan ke rekomendasi perbaikan dengan metode 5W1H. Setelah itu, dilanjutkan ke hasil pembahasan, kemudian kesimpulan saran, dan selesai. Berikut menggunakan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan berasal dari data Google Play Store, yaitu diambil di aplikasi Aci, dengan data yang digunakan yaitu sebanyak 1060 data. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Kemudian ada pelabelan data, di mana pelabelan data ini pada intinya yaitu mengubah komentar-komentar tersebut akan dilabeli jadi kelas positif, negatif, dan netral. Perubahan label ini berdasarkan dari rating yang diberikan. Jika rating yang diberikan di angka 5 dan 4, maka akan dilabeli positif. Jika rating yang diberikan di angka 3, yaitu akan dilabeli netral. Dan rating yang diberikan yaitu 2 dan 1, maka akan dilabeli negatif. Kemudian ada tahap text processing yang pertama yaitu tahap cleaning, di mana pada intinya tahap cleaningnya ini adalah menghapus karakter-karakter yang tidak diperlukan. Contohnya seperti emot, tanda baca, angka, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap scaffolding, di mana tahap ini yaitu menyeragamkan komentar. Pada kali ini yaitu semua huruf besar akan dirubah ke huruf kecil semua. Kemudian ada tahap stop removal, di mana tahap ini pada intinya yaitu menghapus kata-kata yang tidak ada maknanya. Contohnya seperti banyak, atas, lebih, lagi, untuk, di, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap tokenizing. Pada intinya, tahap tokenizing adalah mengubah dari kalimat menjadi kata per kata. Kemudian masuk ke tahap terakhir dalam text processing, yaitu tahap stemming. Di mana pada intinya tahap stemming ini adalah mengubah kalimat-kalimat atau kata-kata menjadi bentuk bakunya atau bentuk dasarnya. Contohnya seperti pada gambar yaitu masnya berubah menjadi mas, mengantarkan berubah menjadi antar, pesanan berubah menjadi pesan. Kemudian daerahku berubah menjadi daerah dan lain sebagainya. Setelah dilakukan tahap text processing data, dilanjutkan ke tahap splitting atau pembagian data, di mana tahap ini adalah membagi keseluruhan data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Untuk perbandingannya, yaitu untuk data latih sekitar 80% dan untuk data uji sebesar 20%. Pada kali ini, jumlah data latihnya sebanyak 848 dan data ujinya 212 dari data peneliti. Kemudian masuk ke tahap pembuatan TF-IDF, di mana kata aplikasi, murah, driver, dan mudah adalah kata-kata yang sering muncul dari keseluruhan komentar. Dapat diketahui jumlah kata aplikasi muncul sebanyak 400 kali, murah 93 kali, driver 92 kali, dan mudah 51 kali. Dengan masing-masing bobot FIDF, yaitu untuk kata aplikasi sebanyak 39,82, murah 24,30, driver 21,26, dan mudah 12,13. Kemudian dilanjutkan ke klasifikasi naive Bayes. Dapat diketahui hasil dari klasifikasi naive Bayes yang telah dilakukan mendapatkan nilai akurasi atau keseluruhan di angka 0,83 atau 83% yang menunjukkan bahwa model yang telah dilakukan pada klasifikasi naive Bayes tersebut dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Di klasifikasi Bayes juga terdapat 3 macam nilai, yaitu precision, recall, dan average score dari masing-masing kelas. Untuk nilai precision, kelas negatif 0,82, untuk yang netral 0, dan untuk yang positif 0,83. Untuk nilai recall kelas negatif
di angka 0,73, netral 0, dan positif di angka 0,95. Kemudian nilai F-score untuk kelas negatif di angka 0,77, untuk netral di angka 0, dan untuk positif di angka 0,89. Berikut merupakan hasil dari confusion matrix. Dapat diketahui data aktual positif yang diprediksi positif sebanyak 122, data aktual positif yang diprediksi netral sebanyak 0 atau tidak ada, data aktual positif yang diprediksi negatif terdapat 6. Kemudian data aktual netral yang diprediksi positif ada 5, data aktual netral yang diprediksi netral atau benar yaitu 0, dan untuk data aktual netral yang diprediksi negatif sebanyak 6. Untuk data aktual negatif yang diprediksi positif ada sebanyak 20, data aktual negatif yang diprediksi netral sebanyak 0, dan untuk data aktual negatif yang diprediksi negatif yaitu sebanyak 53. Kemudian dilanjutkan ke visualisasi workload, di mana terdapat tiga pada penilaian ini, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk workload sentimen positif dapat diketahui empat kata yang sering muncul, yaitu kata aplikasi, murah, mudah, dan promo, dengan masing-masing jumlah kata, yaitu untuk aplikasi 247, murah 93, mudah 51, dan promo 50. Kemudian untuk workload sentimen netral, terdapat empat kata juga yang sering muncul, yaitu aplikasi, driver, baik, dan pesan. Untuk aplikasi muncul sebanyak 13 kali, dan untuk driver muncul sebanyak 12 kali. Kata baik dan pesan masing-masing muncul sebanyak 5 kali. Kemudian dilanjutkan ke visualisasi word cloud untuk sentimen negatif. Untuk sentimen negatif, word cloud inilah yang nantinya akan digunakan dilanjutkan ke metode perbaikan, yaitu metode 5W1H. Untuk kata yang sering muncul ada empat juga, yaitu aplikasi, driver, resto, dan pesan. Untuk kata aplikasi muncul sebanyak 113 kali, untuk driver 80 kali, untuk resto 40 kali, dan untuk pesan 39 kali. Kemudian dilanjutkan ke usulan perbaikan 5W1H berdasarkan tadi workload dari sentimen negatif. Untuk permasalahan aplikasi transportasi ACI memiliki banyak error dan bug, serta sering terjadi lemot pada aplikasi yang menyebabkan pengguna tidak nyaman dan memberikan sentimen negatif terhadap aplikasi. Where, yaitu masalah ini terjadi pada aplikasi ACI pada handphone pengguna saat membuka aplikasi, saat memesan, saat mendaftar untuk pengguna baru maupun aktivitas lainnya. Why? Dikarenakan optimalisasi aplikasi yang tergolong kurang, dikarenakan belum adanya optimalisasi aplikasi, pembaruannya masih tidak memperbaiki permasalahan performa aplikasi, dan banyak error serta bug saat menggunakan aplikasi. Kemudian untuk usulan perbaikannya juga, yaitu usulan perbaikan meliputi peningkatan kecepatan aplikasi dengan optimalisasi sistem yang cocok untuk keseluruhan macam tipe handphone, perbaikan bug dan error pada aplikasi, kemudian perbaikan fitur-fitur yang ada aplikasi seperti keakuratan map, pemesanan, kemudian ada pengujian pengujian atau quality control secara keseluruhan mengenai fitur dan performa aplikasi sebelum nantinya akan digunakan kembali oleh pengguna aplikasi. Kemudian 5W1H untuk permasalahan driver. Yang pertama what, yaitu sikap dari driver untuk pengendara dari aplikasi ACI yang cenderung tidak responsif terhadap pengguna yang menyebabkan keterlambatan serta sikap tidak ramah seperti seenaknya cancel dan membatalkan pesanan. Bu, yaitu sikap driver yang menyebabkan pengguna ACI tidak nyaman dan memberikan sentimen negatif. Where, masalah ini terjadi pada saat pengguna menggunakan salah satu fitur aplikasi ACI, yaitu di fitur pemesanan driver. Permasalahan ini terjadi kapan saja selama interaksi antara driver dan pengguna aplikasi. When, masalah ini terjadi setiap kali pengguna dan dapat terjadi kapan saja selama interaksi antara driver dan pengguna. Why? Dikarenakan kurangnya pelatihan dan pemahaman driver mengenai standar pelayanan yang untuk menyenangkan pelanggan. Kemudian ada banyaknya tekanan kerja atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi emosi driver seperti cuaca panas, jalan macet, dan lain sebagainya. Untuk usulan perbaikannya yaitu
peningkatan seleksi dan pelatihan driver termasuk evaluasi psikologis dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian perlu diberlakukannya sistem evaluasi dan umpat balik dari pengguna. Kemudian diberlakukannya sistem rating. Kemudian dilanjut, kemudian peningkatan transparansi dan komunikasi antar driver pengguna melalui informasi yang jelas. Kemudian usulan perbaikan 5W1H untuk pemasaran pesan. Buat yaitu pemasaran pengguna saat memesan makanan atau pengendara dengan fitur pesan pada aplikasi Aji. Bu, yaitu pengembang aplikasi yang kurang memperhatikan beberapa fitur pesan pada aplikasi, di mana sangat fatal karena kan tujuan utama aplikasi dibentuk adalah untuk memudahkan pengguna dalam memesan. Kemudian where, yaitu masalah yang terjadi pada aplikasi Aji di bagian fitur pesan. Untuk when, kemudian masalah ini terjadi setiap kali pengguna membuka dan menggunakan fitur pesan. Why? Dikarenakan pengembang aplikasi yang kurang matang dan pengujian sebelum rilis. Untuk usulan perbaikannya yaitu meliputi pemeriksaan kembali fitur-fitur penunjang pesan yang terkait dengan pemesanan seperti perbaikan fitur pada checkout, kemudian diterapkannya sistem status pesanan yang jelas dan real time kepada pengguna, kemudian mulai dari pesan terima hingga hingga selesai. Kemudian penyediaan fitur yang memungkinkan pengguna memilih restoran atau layanan berada dalam jangkauan pengguna. Kemudian ada pemberian opsi pembatalan mandiri kepada pengguna dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Untuk permasalahan resto, yaitu what kurangnya pilihan tempat makanan atau restoran yang tersedia pada aplikasi Aji yang cenderung tidak banyak. Bu, pengembang aplikasi yang kurang melakukan kerjasama dan tidak merata dengan pihak pemilik restoran di seluruh Indonesia. Where masalah ini terjadi pada saat pengguna aplikasi menggunakan salah satu fitur aplikasi Aji, yaitu di fitur pencarian dan daftar restoran. When, yaitu masalah yang terjadi setiap kali pengguna membuka aplikasi Aji dan mencari restoran. Why? Dikarenakan jumlah restoran yang bekerja sama dengan Aji masih sedikit, kemudian pendaftaran untuk kerjasama terkait Aji dengan restoran sulit dan atau tidak menarik bagi pemilik restoran. How untuk usulan perbaikannya yaitu meliputi penambahan jumlah restoran yang bekerja sama dengan pihak Aji dengan cara sederhanakan proses pendaftaran atau kerjasama bagi pemilik restoran dan menawarkan insentif yang menarik bagi pemilik restoran yang ingin bergabung, misalnya seperti diskon dan biaya komisi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sentimen penilaian pengguna aplikasi Aji Ojek Indonesia pada Google Play Store dapat diketahui hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa sentimen positif dengan rating bintang 4 dan 5 berjumlah 638 dengan presentasi 60% dari keseluruhan data. Sentimen netral dengan rating bintang 3 berjumlah 61 dengan persentase 6% dari keseluruhan data. Dan untuk sentimen negatif dengan rating bintang 1 dan 2 berjumlah 361 dengan persentase 34% dari keseluruhan data pada penelitian. Dengan hasil klasifikasi metode dan F-bias memiliki nilai akurasi sentimen di angka 0,83 atau 83%, di mana menunjukkan bahwa metode naive Bayes mampu mengenali pola sentimen dari komentar pengguna. Kemudian yang kedua untuk usulan perbaikannya dalam memperbaiki sentimen negatif pengguna terhadap aplikasi untuk meningkatkan rating aplikasi berdasarkan 5W1H. Diharapkan aplikasi dapat digunakan pengguna dengan nyaman tanpa adanya permasalahan error dan bug pada aplikasi. Adanya perubahan sikap dari pihak driver yang lebih baik dan ramah agar pengguna merasa nyaman. Kemudian ada perlunya penambahan pilihan jumlah restoran dan sistem diskon, serta alur pemesanan dapat diperjelas dengan perubahan aluran yang lebih mudah sehingga pelanggan merasa nyaman. Untuk saran pada penelitian ini yaitu Aci, Ojek Online Indonesia, sebaiknya melakukan perbaikan maupun peninjauan kembali mengenai performa aplikasi, sikap driver, pilihan restoran, serta fitur pesanan agar dapat meningkatkan performa aplikasinya. Yang kedua yaitu Aci, Ojek Online Indonesia sebaiknya melakukan eksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi Aci seperti promosi, diskon, atau fitur-fitur lainnya. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggabungkan metode naive Bayes dengan metode lain seperti SVM atau support vector machines
dan Recurrent Neural Network atau RNN untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen. Kombinasi ini diharapkan dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing metode. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.